Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat bagi kita semuanya, baik nikmat iman, ihsan, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan, sehingga kita malam hari ini dapat bersua kembali walaupun dalam tatap maya. Tujuannya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, keriduan kepada kita semuanya dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Salat dan salam yang kita junjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban dari peradaban jahiliyah hingga peradaban terang benderang hingga saat ini. Semoga kita semuanya nanti kelak di yaumil akhir kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat dikumpulkan di dalamnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini akan ada pembahasan terkait tentang manajemen krisis komunikasi yang dimana insya Allah nanti akan dibawakan oleh mentor Iskariman Academy, yaitu Coach Firman. Alhamdulillah beliau sudah hadir pada malam hari ini. Nah, insya Allah malam hari ini pembahasannya itu cukup menarik sekali ya Bapak Ibu ya, terkait tentang manajemen krisis komunikasi, yang dimana kita mengangkat materi ini latar belakangi banyaknya mitra marketing yang ada di Iskariman Academy memiliki kendala dalam komunikasi dan dalam manajemen ketika berhadapan kepada calon buyer ataupun untuk memasarkan proyek di Iskariman Properti Syariah. Maka sebab itu Iskariman Academy terus berkomitmen untuk mengadakan webinar, seminar, dan pelatihan dan sebagainya teruntuk mitra marketing semuanya. Oke, langsung saja kepada Kang Firman. Apakah dengar suara saya, Kang Firman? Alhamdulillah cukup jelas Kang Taufik ya untuk suara dari Kang Taufik. Oke, terima kasih kepada Kang Firman atas konfirmasinya. Baik, langsung saja kepada Kang Firman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kang Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik teman-teman semua yang Firman cintai dan Firman banggakan ya. Seawal pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi ya, yaitu tentang manajemen krisis komunikasi ya. Oke, langsung saja Kang Taufik bisa ditampilkan untuk slide-nya ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya sendiri akan membawakan tentang bab yang berjudul tentang manajemen krisis komunikasi ya. Nah, apa yang diketahui nih dari teman-teman semua tentang manajemen krisis komunikasi ini ya? Coba boleh langsung saja bisa dari kolom chat ya. Ini hanya sekedar kita perantara dulu ya. Menurut teman-teman sendiri nih, apa nih tentang manajemen krisis komunikasi ini? Boleh bisa dicat terlebih dahulu ya. Oke, karena beberapa teman-teman pasti bingung atau gimana, langsung saja kan topik bisa di iniin next. Nah, sebelumnya kita baca Bismillah bareng-bareng ya, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih nih dari Pak Joko ya. Cara mengatasi kesulitan dalam komunikasi. Ya, betul ya, salah satunya itu kurangnya nih dari Pak Widodo ya.
kurang paham tentang tata cara komunikasi yang benar. Nah, betul ya. Dari beberapa jawaban dari teman-teman itu hampir keseluruhannya ya, hampir mendekati ya ke benar ya gitu, hampir mendekati benar. Nah, nah, manajemen krisis komunikasi yaitu adalah ya pada penjualan properti adalah strategi kita mengelola pesan ya. Mengelola pesan yang pertama nih dari teman-teman beriklan atau teman-teman sedang mempromosikan ke ring satu dari teman-teman semua ya. Baik berupa tata caranya kita pesan ke mereka itu seperti apa, sapaannya seperti apa, terus cara memfollow up-nya seperti apa, bangun kedekatan atau trust-nya seperti apa. Nah, itu bisa nanti kita bahas pada malam hari ini ya. Nah, untuk serta informasi dan juga respon kepada konsumen ya, serta kepada publik ya, kepada halayak ramai ya, terutama kan saat ini kan yang sedang trendy atau booming itu kita rata-rata ya beriklan itu dengan cara secara online ya, baik itu berupa di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube dan sebagainya ya. Itu salah satu yang hampir kemungkinan tanya itu sekitar di 80% ya untuk saat ini ya dari teman-teman ataupun marketing yang lainnya yang sedang beriklan. Dan juga ke ring satu ya atau orang-orang terdekat serta dari orang-orang terdekat dari teman-teman semua atau ring 2 dan juga ring 3 gitu ya. Nah, ketika saat terjadi masalah ya. Nah, oke. Okay. Bentuk krisis dalam penjualan properti. Nah, pada krisis komunikasi properti ini biasanya muncul karena nih, yang pertama adanya keterlambatan pembangunan, ya kan? Biasanya itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan yang benar? Terus isu legalitas SHM meliputi AGB, terus izin, apakah proyek tersebut itu sudah clean and clear. Nah, nanti semisal ada pertanyaan hal-hal tersebut, jika teman-teman masih kebingungan, langsung saja bisa tanyakan ke mentor ya kan. Biasanya nanti mentor yang akan memberikan arahan ya, arahan yang jelas dan juga runtut biasanya untuk menjelaskan supaya apa? Supaya mengena di eh, pemikiran si konsumen ya. Karena rata-rata konsumen itu memerlukan data ya, data dan kevalidasian dari proyek yang kita atau teman-teman yang pasarkan gitu sih. Legalitas TSM ya. Terus komplain konsumen janji, misal janji marketing apakah tidak sesuai dengan kenyataan, apakah ya yang disampaikan itu tidak benar. Nah, itu bisa juga kita tangani secara bareng-bareng gitu ya. Isu viral terkait media sosial gitu kan. Apalagi biasanya sih yang sedang booming pasti ada yang nyerang tuh. Proyek-proyek kita itu kadang ada yang nyerang gitu ya. Dalam arti adakah entah itu kompetitor, entah itu ada orang yang memang kurang suka dengan proyek, pasti itu. Ketika kita iklan di media sosial, pasti itu ada aja satu, dua atau tiga orang yang sengaja memang dia mohon maaf mancing-mancing bahkan memang sengaja terang-terangan menjatuhkan gitu sih. Nah, itu nanti bagaimana respon kita seperti apa, nah, ya kan? Nah, terus di isu di media grup ya, termasuk di grup WhatsApp, terus kan perubahan harga itu gimana gitu ya kan, spesifikasi unit, atau kesalahan informasi promo. Nah, itu memang ini Firman rangkum dari beberapa kejadian ya, terutama yang Firman rasakan sendiri ya di project. Pasti ini tuh nggak jauh-jauh dari lingkup apa yang biasa kita sampaikan kepada konsumen. Terus next kan Pak. Oke. Nah, tujuannya apa dalam manajemen krisis komunikasi ini? Nah, yang pertama adalah menjaga kepercayaan calon pembeli dan investor ya. Mencegah untuk pembatalan atau cancel dan juga refund massal terutamanya dalam mengendalikan nih opini-opini negatif ya yang ada di seputaran luar, terutama yang mengenai ke konsumen.
hal-hal negatif seperti yang di bab awal tadi, itu rata-rata konsumen itu menekankan di hal-hal tersebut tuh. Makanya nanti ya supaya lebih berhati-hati dalam hal penyampaian kepada calon konsumen ya. Ibaratnya kan calon konsumen itu emasnya kita lah, ladang kita untuk mendapatkan sebuah cuan ya atau uang gitu sih. Terus, nah ini, nah, tahapan dalam manajemen krisis komunikasi. Nah, ini ada kita dibagi beberapa sub ya atau beberapa faktor. Yang pertama ini adalah prakrisis ya, pencegahan atau pencegahan. Nah, fokusnya apa nih? Antisipasi sebelum masalah besar atau membesar ya. Nah, ketika eh, leads ya atau ring satu dari teman-teman menanyakan perihal seputar project, nah teman-teman jangan langsung jawab seininya, tapi wajib disampaikan terlebih dahulu ke mentornya, Kang atau Pak atau Mas atau Abang atau siapa gitu ya yang teman-teman yang biasa panggil ke mentornya gitu. Ini ada pertanyaan seperti ini, gimana jawabnya Kang ya? Alangkah lebih baiknya seperti apa Kang? Apakah harus seperti ini, harus seperti A, B, C. Nah, itu seperti apa, Kang? Mohon penjelasannya. Nah, seperti itu sebelum teman-teman menjawab pertanyaan dari konsumen. Karena apa? Nanti bisa berakibat fatal ya kan, informasi dari yang harusnya disampaikan yang A ternyata yang B. Pas saat konsumen datang ke lokasi, kadang apa? Kadang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sebenarnya masih bisa diolah di lokasi itu. Terus edukasi marketing ya agar tidak memberikan informasi yang over promi ya atau tidak membesar-besarkan promo yang seharusnya diterapkan dari developer ke para marketing gitu ya. Nah, terus ada standarisasi materi promosi ya, SOP jawaban, komplain serta penunjukan satu juru bicara resmi ya, monitoring media sosial dan grup. Nah, semuanya insya Allah di Skariman Properti Syariah ini kita benar-benar monitoring ya dari awal penjualan, awal kita akuisisi lahan sampai kita mendirikan sebuah proyek, nanti dibikin produk knowledge-nya seperti apa, terus tim legalitas seperti apa, itu kita sudah monitoring ya dari dari awal sampai ke akhir, nanti sampai ke after sales, biasanya seperti itu sih. Apalagi yang kayak project-project rukos ya, project rukos itu kan ada ini ya, ada kayak semacam eh, pasti terisi gitu ya. Konsumen kan kalau investor ke arah situ kan pasti kan mendapatkan apa? Passive income. Jadi gimana cara kita menyampaikan yang benar seperti apa, itu kita nanti bisa dibahas ya lebih jelas dan detailnya. Setelah itu Kang Topik. Oke, nah ini tahapan berikutnya adalah saat krisis ya, yaitu penanganan tentang krisis komunikasi ini. Nah, yang pertama adalah kita harus respon dengan cepat tapi tenang, terkontrol, dalam arti nggak gerada gerutuk gitu ya, nggak langsung oh ini gimana Kang, ini gimana jawabannya. Tenang dulu, ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan, sabar, direm sebentar, kita tanyakan ke mentor, ini gimana Kang, ada jawaban seperti ini gimana Kang. Tuh, nanti kan insya Allah mentor juga pasti memberikan jawaban yang terbaik ya kan, supaya apa, supaya untuk uh, istilahnya menenangkan ya, menenangkan kekhawatiran dari si konsumen gitu ya kan. Nah, klarifikasi secara fakta ya secepat mungkin gitu ya kan. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan di antara A ke B gitu atau ke project nyalah ke ini salah gitu. Jangan sampai ya kan. Gunakan bahasa empati ya, kita harus punya empati kepada konsumen ya kan, karena konsumen kan ibaratnya sudah ngeluarin duit, ibaratnya mah duit minimal di coupling aja berapa, udah puluhan juta kan, apalagi di kerukos udah ratusan bahkan miliaran. Nah, pastikan kita mempunyai empati ya, harus mempunyai empati, jangan sampai egois terhadap ke
apa ya, keinian kita lah, maksudnya hawa nafsu kita gitu tuh. Kita benar-benar harus meredam itu semua. Karena kita di sini tim marketing itu adalah menjembatani ya antara pembeli atau investor yang mau membeli atau menginvestasikan dana dari mereka ke developer gitu ya kan. Terus harus informasi harus konsisten ya di semua channel. Nah, baru yang belum paham ya. Contohnya, nih contoh responnya gini. Kami memastikan, kami memahami ya kekhawatiran dari Bapak atau Ibu. Nah, terkait untuk progres pembangunan. Insya Allah kami akan update-update segala progres pembangunan yang ada di uh, lahan yang Ibu beli atau yang lahan yang Ibu investasikan. Saat ini kami juga sedang melakukan percepatan, Bu. Sesuai dengan timeline ya, kami juga ada timeline yang sudah ditentukan oleh developer, dan mohon doanya ya Bapak Ibu, mohon doanya supaya dipermudah proyek kami dan bisa sesuai dengan timeline dan harapan Ibu Bapak semua gitu ya. Sambil kita kasih update resmi setiap minggu. Nah, kalau dalam hal ini juga ya, bentar Kang Topik, jangan di skip dulu Kang Topik. Nah, dalam hal ini juga bisa diterapkan kepada leads ya, leads yang masuk ke teman-teman semua. Kita benar-benar rawat tuh, soalnya kan kalau leads masuk ya, itu benar-benar sayang banget, kita harus rawat baik-baik, kita harus beri pupuk, kita harus beri air, kita harus rawat. Misal ada gulma-gulma kita singkirkan, nah, biar supaya apa? Supaya pertumbuhannya cepat dan bisa menghasilkan. Artinya apa? Kita proses follow up itu secara perlahan-lahan, tanyain kebutuhannya dari konsumen seperti apa, yang dia inginkan seperti apa, spesifikasi yang dia inginkan seperti apa, terus budget yang dia punya itu berapa gitu. Tanya secara detail. Nah, setelah itu baru kita studi perlahan-lahan, nah, ajak ke lokasi ya, ajak ke survei dalam arti. Nah, yang tahap berikutnya adalah tahap ketiga adalah pasca krisis ya, atau pemulihan ya kan. Nah, kita harus membangun ulang kepercayaan kepada konsumen-konsumen ya, terutama yang mungkin ada salah informasi dari kita, terus ada salah mungkin dari developer mengalami keterlambatan. Kita sebagai penjembatannya atau marketing, kita bisa meminta maaf ya, meminta maaf kepada konsumen. Bapak, Ibu, izin saya sebagai ini perwakilan dari developer atau perwakilan dari proyek meminta maaf atas keterlambatan unit Ibu atau atas keterlambatan surat-surat yang Ibu harus dapatkan. Insya Allah saya, atau sebut nama teman-teman gitu ya, insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin apa yang Bapak Ibu inginkan, dan insya Allah juga saya akan eh, menjembatani antara Bapak dan Ibu supaya mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan gitu. Insya Allah sih kalau kita menenangkan menenangkan hati konsumen, itu pasti konsumen ngerti. Bahkan ya, aku aja nih, Firman aja ya, ada berapa ya, 2 konsumen yang tadinya awalnya kecewa karena apa? Karena eh, yang di apa namanya yang diprogres di lahan itu pas saat dia survei itu nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, padahal dia udah booking gitu, udah booking. Tapi alhamdulillah berkat ya saya, Firman sendiri kadang kan update ya, Ibu Bapak izin Firman update mengenai proyek, taruhlah contoh Granada lain ya, ini Bu alhamdulillah untuk saat ini progres perkembangannya sangat signifikan Bu ya, itu misalnya. Ini Bu untuk saat ini alhamdulillah Bu, kita sudah ada rainbow slide atau perosotan pelangi Bu, dan juga kita ada eh, blok-blok baru Bu. Nah ini Bu progresnya yang di blok yang kemarin Bapak Ibu survei, ternyata alhamdulillah Bu untuk saat ini sudah sold, dan juga sudah dicor alhamdulillahnya Bu ya, walaupun sedikit melenceng dari timeline yang ditentukan dari developer, alhamdulillah sudah terbangun Bu. Nah Ibu bisa dilihat sendiri gitu.
Nah, alhamdulillah dari kayak gitu kita apa ya, mereminder terus ya, intinya mereminder, alhamdulillah dia akhirnya beli lagi gitu sih. Nah, ini update progres rutin ya, foto, video, reel ya, reel yang ada di project. Terus nah, perbaiki sistem komunikasi ya, marketing. Kita harus ada ini apa namanya, video-video, ada testimoni itu yang kalau yang di grup Firman kan kadang ada beberapa konten ya, konten tentang testimoni dari beberapa project. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan ya untuk bahan follow up kepada calon konsumen yang berminat, eh, yang awalnya berminat gitu ya, terus ada mungkin ada pemikiran yang di luar sana, mungkin ada apa namanya, pemikiran yang mungkin membuat dia ragu atau apa. Nah, itu bisa diberikan testimoni kepada si konsumen tersebut. Oke, kita terus, nah ini ya, buatlah pesan yang secara realistis, yang secara nyata. Kita nggak boleh membesar-membesarkan atau mengover ya, over lebihkan dari apa yang kita sampaikan ya, yang sesuai dengan project. Kita jangan sampai lebih-lebihkan. Karena apa? Karena nanti berakibat fatal terhadap kepercayaan dari konsumen itu ya. Nah, yang pertama ini kita, nah, terus langkah berikutnya adalah ini adalah tahapan manajemen krisis komunikasi. Nah, prinsip utama komunikasi krisis properti ya, pertama adalah kita harus transparan ya, kita sampaikan secara fakta ya kan? Terutama apa yang konsumen itu butuhkan, terus apa yang konsumen itu ada kendala, apa yang dia ragukan, terus ada mungkin ada beberapa hal pertimbangan yang mungkin dari si konsumen tersebut masih belum mengena di apa logika mereka ya. Karena rata-rata mereka itu ada yang beberapa yang memakai kan pakai logika ya. Yang kalau yang dari perasaan memang rada jarang sih, yang sejauh ini yang Firman temukan itu jarang. Mereka itu butuhnya fakta, fakta kevalitan gitu ya. Seputar project itu seperti apa. Nah, bukan asumsi ya. Kita bukan nggak karangan karangan belaka gitu. Yang hanya kita melebihkan gitu ya kan, nanti apa, nanti yang terjadi malah dari konsumen itu udah nggak trust lagi, udah nggak percaya sama kita. Nah, itu yang paling bahaya banget ya, yang wajib teman-teman hindari dari hal-hal tersebut. Nah, ini terus konsisten ya, satu pesan artinya apa, satu suara artinya apa ini, artinya itu kita harus menyampaikan eh, berbagai macam informasi pada si konsumen itu secara perlahan-lahan, tapi konsisten. Bisa kalau yang si konsumennya itu enak diajak ngobrol, diajak ini lebih baik bisa yang pertama dari teman-teman. Yang pertama dari teman-teman bisa follow up mereka, terus kasih update progress, kasih kabar ya, terutama tanyain kabar seperti apa, gimana Pak kabarnya hari ini, semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yaitu yang bahasa universal ya, kita juga harus tahu nih mengidentifikasi apa namanya konsumen kita, apakah konsumen kita itu seorang muslim atau non muslim. Jadi kita bisa membedakan bagaimana cara memfollow up itu seperti apa. Kita harus bisa membedakan hal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah empati ya, empati. Akui keresahan konsumen ya kan, akui keresahan konsumen. Taruhlah contoh di ini ya, di pemakaman Muslim kan untuk saat ini lahan-lahan di kota besar ya, utamanya di Jakarta, mungkin di Jabodetabek gitu ya kan, itu kan sangat minim ya, apalagi mereka itu kan takut ya 1-2 tahun eh, makam yang ibaratnya entah itu orang tua buat mereka sendiri takutnya nih dikena gusur.
mereka itu ada resah, was-was terhadap hal tersebut. Nah, kita bisa masuk ke dalam hal tersebut, kita bisa masuk, oh ya ibu ya, aku juga sih, bener bu, bener kata ibu ya, 1 tahun, 2 tahun, misal kalau nggak diperpanjang bu ya, nanti misal kalau dari orang tua ibu atau bapak ditumpuk lagi, bahkan kita sudah nggak bisa bersiaran lagi bu ya kan. Walaupun itu semua juga nanti kan pasti kita juga kan akan kembali lagi kepada yang maha kuasa ya, alias kita nanti juga bakal meninggal gitu bu ya. Nah ini sih bu, nah, alhamdulillah bu, nih Firman ada solusinya buat bapak ibu ya, insya Allah yang sedang apa yang ibu resahkan gitu ya, resahkan atau yang sedang ibu alami ini, insya Allah bakal bisa menjawab dari apa yang ibu rasakan selama ini bu. Alhamdulillah bu, kita ada project nih bu ya, pemakaman muslim bu. Nah untuk lokasinya juga ini alhamdulillah bu, strategis banget bu ya, cukup dari 20 menit ya bu, dari exit tol Burangkeng Setu ibu. Dan untuk aksesnya juga alhamdulillah ibu, buat papasan kendaraan mobil itu 2 mobil itu bisa ibu. Nah untuk lokasi juga kebetulan kita lahan sudah alhamdulillah bu, tinggal proses land clearing saja bu. Nanti ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ibu. Nah, ibu pengennya seperti apa? Misal kalau buat ibu sama bapak ya, ibu bisa pilih tipe double bu, yang lebih privasi bu ya. Nanti buat misal anak-anak pengen pengen ziarah atau pengen sekedar mungkin ke kuburan gitu, ke ibu gitu ya atau bapak gitu. Itu lebih ada space-nya ibu. Tahu misal nih Bu, Bapak gitu pengennya yang lebih banyak gitu supaya anak-anak juga sekaligus di situ gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih nih yang tipe family Bu. Nah, itu family itu kan bisa buat 4 orang Ibu ya. Nanti bisa Ibu. Apalagi kan yang tipe family ini kan jaraknya lebih luasannya lebih luas Bu ya. Jadi misalnya kalau ada keluarga besar atau dari anak cucu yang pengen ziarah ke situ, itu alhamdulillah bisa menampung banyak orang Bu, dan juga nggak terganggu dengan aktivitas yang peziarah orang lain. Terus misal, Mas saya kalau kalau segitu harganya terlalu mahal Mas, itu bagaimana Mas? Oh ya alhamdulillah Bu, kita juga nih Bu, ada nih tipe-tipe yang single Bu ya, nanti Ibu bisa membeli berderet, misal bisa 2 suami istri gitu ya buat ibu bapak, atau buat keluarga nih Bu, Ibu bisa berderet nih Bu, 4 atau 6 orang, bahkan bisa 10 Bu. Nah yang di sebelah sana Ibu, alhamdulillah Ibu, mereka itu keluarga besar Ibu. Nah mereka itu beli lebih dari 10 unit Ibu. Nah itu bisa Ibu nanti atau Bapak bisa dimanfaatkan di situ. Nah itu kan kalau keluarga besar juga kan enak Bu ya, nggak terganggu tuh Bu sama yang lalu lalang lain, dan juga itu kan masih keluarga sendiri Bu, untuk siaran juga lebih apa namanya, lebih lebih tenang gitu, lebih nyaman gitu. Seperti itu teman-teman ya. Berarti kita harus benar-benar bisa merasakan keresahan-keresahan dari mereka. Nah, mereka pengennya apa itu kita harus benar-benar tahu gitu. Kebutuhannya dari mereka itu seperti apa, keinginannya mereka itu seperti apa. Nah, itu kita harus mengetahuinya ya supaya lebih dalam. Nah, jika ada masalah apa-apa yang terjadi di lokasi atau di proyek, kita harus jangan sampai menunggu isu tersebut viral. Kita harus nih dari teman-teman semua itu bisa disampaikan kepada uh, kalau saya kan ke mentor Firman gitu ya, atau ke uh, mentor-mentor yang lain, itu bisa disampaikan, Kang, apakah ini benar Kang? Seperti ini Kang, apakah benar? Nah nanti kan apa, biar ada klarifikasi dari, nah, nanti Firman bisa meneruskan ke apa namanya, ke developer, nanti developer bisa menginformasikan ke Firman, nah, nanti Firman bagikan ke teman-teman gitu. Pokoknya jangan sampai isu tersebut viral gitu ya. Nanti bisa mengakibatkan penjualan yang utamanya dari teman-teman semua nanti bisa kehambat gitu ya. Gara-gara mungkin salah persepsi atau salah komunikasi gitu sih. Nah, terus untuk solusinya seperti apa? Nah, betul kan? Nah, untuk solusinya seperti apa? Nah, ini selalu sertakan langkah yang nyata. Artinya apa? Eh, Teman-teman semua harus bisa mengkasih atau memberikan ya, memberikan
fakta-fakta ya yang ada di lapangan, serta juga ya kita harus beratnya tuh empati, terutama ya, empati, terus transparan, itu konsisten kita follow up kepada calon konsumen, itu harus benar-benar kita rutinkan ya, rutinkan secara terus menerus. Jangan sampai eh, pembahasannya itu apa namanya, melenceng ya, maaf, melenceng dari yang ada di product knowledge dari project tersebut. Ini jangan sampai ya, sampai bisa yang ada bisa-bisanya malah menjadi bumerang buat teman-teman semua. Itu jangan sampai ya, ini saran dari Firman pribadi ya kan. Karena memang kadang nih ya, kadang ada beberapa sih memang informasi yang simpang siur gitu ya, yang kita dengar mungkin yang kita sekilas lihat. Nah, hanya nanti langsung saja konfirmasi ya, ini konfirmasi kepada mentor. Mentor nanti tanyakan, silakan konfirmasi jika ada atau informasi yang belum jelas ditanyakan, nanti insya Allah mentor-mentor di sini bakal membantu teman-teman semua ya mewujudkan nih, apalagi yang belum closing, biar closing apa namanya, biar supaya closing perdana ya atau pertama di Skariman Properti Syariah. Makanya sekali lagi Firman tegaskan di sini, jangan ragu-ragu, jangan sungkan, jangan malu, tanya kepada mentor terkait kendalanya teman-teman seperti apa. Nah, terus langkah-langkah yang harus disusun seperti apa itu segera tanyakan. Dan satu hal lagi ya, mungkin mentor itu dalam waktu bersamaan saat teman-teman menghubungi baik secara WhatsApp, chat gitu ya. Mungkin eh, ada mentor ada kegiatan lain atau misal di telepon nih, mungkin dari mentor nggak ngangkat, nggak sempat ngangkat, atau pas saat itu kemudian mentor menelpon lagi dari teman-teman. Nah, itu teman-teman jangan sampai ada perasaan, ih kok mentor gini amat ya, lama gitu. Nah, apa itu jangan sampai ada hal-hal pemikiran seperti itu. Karena kan mentor juga kan pasti ada perihal-perihal lain. Insya Allah kok kalau pas saat kita lagi pegang HP terus teman-teman masuk, nah itu bisa kita langsung balas biasanya sih. Langsung insya Allah langsung gercep gitu sih. Next kan Taufik. Nah ini ya, ini ada salah satu contoh ya, ini kasus singkat ya. Masalahnya adalah proyek terlambat ya 3 bulan dan ramai di grup WhatsApp ya. Nah, kesalahan pertamanya apa? Yang pertama itu adalah marketing menghindar dan tidak upgrade solusi ya. Artinya apa? Kita sebagai marketing dikejar-kejar terus nih. Ini gimana sih Bapak, Ibu, kok proyek yang harusnya bulan September, maaf, bulan Januari ini selesai, kok sampai Maret hampir mendekati April itu nggak ada kejelasan itu seperti apa gitu kan. Nah itu jangan sampai teman-teman itu menghindar, tapi kita sampaikan secara pakai apa namanya, logika, atau secara pakai dalil ya, atau secara pakai data fakta gitu, tanyakan ke mentor gitu kan. Nanti mentor juga insya Allah bakal membantu. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf Pak, Sali, kalau dalam pembangunan rukos, oh ya Bapak Ibu mohon maaf Pak ya, karena ini kan musim hujan Bapak Ibu ya, jadi kita ada sedikit kendala Pak. Soalnya apa Pak, ketika kita saat proses akan apa penyusunan batu bata atau hebel. Nah, itu kan karena kena air hujan, Pak. Jadi otomatis enggak kurang ini, Pak, kurang apa namanya? Kurang lengket gitu atau kurang pas gitu. Takutnya Bapak nanti malah bangunan Bapak yang sudah dipesan atau yang sudah dibeli nanti hasilnya tidak maksimal, Pak. Kita lebih safety ke arah situ sih. Pasti mereka kan, oh gitu ya, gitu, gitu. Seperti itu, teman-teman. Terus ini ya, solusi ininya itu berikan nih, misal kalau ada edaran dari developer, nah itu berikan ya, misal. Terus kemudian update progres mingguan ya, Mas ini progresnya sampai apa gitu ya, udah kita sampaikan Pak, alhamdulillah Pak untuk progres hari ini mulai pemasangan turap, terus pembentukan eh, dinding-dinding ya Pak ya, terus ini Pak pembentukan rangka-rangka struktur nih Pak, kita kasih foto. Nanti teman-teman boleh kok langsung bisa japri ke mentornya ya terkait untuk hal-hal
tersebut ya. Oke. Yang terpenting mah adalah biar supaya apa? Supaya kepercayaan konsumen itu uh, pulih ya, atau lebih percaya, dan dari mereka itu nggak jadi cancel lah, intinya seperti hal seperti itu sih. Nah ini ya dampak jika krisis tidak dikelola dalam hal penjualan ya. Nah, ini bisa nanti penjualan bisa berhenti total ya. Bisa jadi cancel unit yang jadi boom boom waktu gitu ya kan. Bisa reputasi kita jangka panjangnya bisa rusak ya kan. Terus misal kalau ada project launching baru berikutnya gitu, misal teman-teman memasarkan, itu bakal rasa trust atau kepercayaannya bisa berkurang ya kepada teman-teman. Makanya di sini komunikasi itu penting sekali ya. Pokoknya intinya jangan sampai jika terjadi sesuatu hal nggak disampaikan kepada mentor-mentor ya, atau ada kendala-kendala apapun dalam proses penjualan atau pemasaran di Skariman Properti Syariah ini, segeralah sampaikan saja ke mentor gitu. Nah ini ya untuk contoh kalimat aman ya untuk tim marketing ya. Insya kami akan tunggu update resmi apa ya dari manajemen supaya informasinya lebih akurat terhadap Bapak yang pengen mengetahui tahu lebih dalam ya pasti ya. Terus kita yang kedua adalah kami paham Pak tentang kekhawatiran Bapak atau Ibu ya kan. Insya Allah kita akan memfollow up ya Pak terkait kendala atau yang Bapak sampaikan, yang ingin Bapak pertanyakan atau yang Bapak ingin kendalakan. Insya Allah kita bantu semaksimal mungkin Pak untuk mendapatkan jawabannya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak inginkan. Nah terus nih ya, nah untuk update-update terus nih Pak, Bu, Insya Allah kita akan sampaikan Pak ya dari developer Pak sesuai dengan permintaan Bapak atau Ibu. Nah ini ya, dalam hal proyek tanah kafling, yang pertama itu adalah biasa ya, masalah legalitas, terus akses jalan, progres pematangan lahan, SHM belum pecah ya kan, atau template umum lainnya. Nah, biasanya gini nih, halo Bapak Ibu, atau Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya gitu ya kan. Terkait untuk tanah kafling, saat ini sedang proses Bu ya untuk pematangan dan administrasi yang berjalan Bu sesuai dengan tahapan ya Bu ya, sesuai dengan tahapan dari kita timeline dari developer Bu. Nah, untuk legalitas dan akses, insya Allah Bu, kami akan update secara resmi dan terbuka dari pihak manajemen Ibu. Nah, agar supaya informasinya itu lebih akurat Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga lebih trust gitu ya, lebih trust dan juga percaya gitu ya untuk legalitas terkait. Nah ini sertifikat tanah kafling ya sedang proses berjalan sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu ya, termasuk dari pihak-pihak terkait Bapak Ibu. Insya Allah dari manajemen akan selalu menyampaikan update resmi setelah ada perkembangan yang terbaru supaya tidak terjadi kesalahpahaman ini Ibu ya antara Bapak Ibu kepada developer atau project. Begitu sih sebenarnya. Ini sebenarnya masih ada ya, ini masih banyak sebenarnya sih apa isu-isu terus uh, tantangan atau problematika yang ada di proyek Tanah Kafling. Ini Firman ambil secara garis besar aja ya, yang rata-rata hampir sering terjadi seperti ini sih. Nah, oke, next Kang Taufik. Nah ini ya, untuk perumahan ya biasanya. Untuk saat ini sih perumahan kita ada ya Cibarusa, di Cibarusa ya, namanya Gria El Mumtaz ya. Saat ini juga kita dipasarkan ya. Nah ini ya, isu umumnya itu biasanya keterlambatan pembangunan ya, spesifikasi tidak sesuai, janji serah terima. Nah, untuk keterlambatan pembangunan, Assalamualaikum Bapak Ibu atau halo Bapak Ibu, kami mohon maaf Bapak Ibu ya atas keterlambatan atau ketidaknyamanan terkait proses pembangunan rumah Bapak Ibu ya.
saat ini insya Allah nih sedang berjalan untuk pembangunannya Bu ya. Nah, nanti kita dan juga dilakukan sesuai dengan jadwal atau timeline yang tertulis Bu ya, yang tertulis di situ Bu. Nah, untuk jadwal update progresnya kami akan sampaikan secara berkala Ibu ya, sesuai dengan timeline Bu ya. Soal terkait spesifikasi rumah, kami akan menyesuaikan Bapak Ibu ya dengan spesifikasi Bu resmi dari developer ya Bu ya. Kita menyesuaikan dengan spesifikasi dari developer yang Bapak Ibu sempat tanyakan. Nah, kita menyesuaikan dengan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Jika ada perubahan, insya Allah nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua secara terbuka nih Bu ya, secara terbuka supaya Bapak Ibu uh, tetap merasakan ketenangan gitu, tidak khawatir atau tidak mengganjal Bapak Ibu yang terkait dengan keterlambatan pembangunan ini atau spesifikasi yang lain gitu ya. Sekali lagi Firman atau saya gitu mohon maaf Bapak Ibu ya atas ketidaknyamanan ini seperti itu teman-teman. Next. Nah ini ya untuk project villa atau resort ya ini lebih ke arah ini ya kayak semacam kita kan ada ya Filatel terus ini eh, kategorinya juga Rukos juga termasuk ya ini ya. Karena kan lebih ke arah passive income ya. Oke sebentar ya teman-teman Firman izin minum terlebih dahulu. Oke. Oke mohon maaf. Nah isu umum adalah yang pertama itu biasanya dia membahas masalah return investment ya, atau ROI ya, ROI. Nah, terus masalah okupansi, operasional, keterlambatan saat pembukaan, dan keterlambatan operasional. Ini adalah masalah yang hampir 75% yang sedang dialami atau keresahan dari para pembeli atau investor ya. Jawabnya bagaimana? Seperti ini. Assalamualaikum atau halo Bapak Ibu. Nah, terkait untuk operasional resort atau terkait operasional ruko saat ini Ibu sedang dilakukan persiapan ya Ibu ya agar supaya berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal yang harus yang dipakai gitu ya kan. Penyesuaian jadwal dapat dilakukan demi kualitas ya dalam jangka panjang Bapak Ibu. Nah, untuk return atau bagi hasil untuk estimasinya kan seluruh data kita mengacu Bapak Ibu ya pada proyeksi bisnis ya termasuk realisasi ini Bapak Ibu ya bakal disesuaikan dengan kondisi operasional dan insya Allah atau akan diinformasikan secara transparan oleh manajemen pengelolaan Bapak Ibu ya. Insya Allah atau kami bakal ya kan secara terbuka dan transparan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa apa nih yang Bapak Ibu sedang khawatirkan boleh sampaikan saat ini insya Allah Firman bakal membantunya Bapak Ibu ya terkait hal-hal tersebut kepada manajemen pengelolaan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua ya. Ini materi insya Allah daging semua ini insya Allah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih stay ya. Oke, jangan lupa nanti insya Allah ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau mau respon juga boleh silahkan. Enggak. Firman kembalikan lagi ke Kang Taufik ya. Terima kasih Kang Taufik. Oke, terima kasih kepada Kang Firman atas penyampaian materi yang telah disampaikan pada malam hari ini ya. Alhamdulillah ya. Materi ini cukup menarik banget dan cukup memberikan solusi kepada kita semuanya ketika kita mengemukan calon bayar atau mengemukan suatu masalah ketika calon bayar itu sudah melakukan booking unit ataupun melakukan DP dan dengan proses pembangunan. Dan di situ banyak sekali ya kemunculan-kemunculan
permasalahan yang kita alami mulai dari pembangunan ataupun komunikasinya. Nah, hal inilah menjadi salah satu garis merah yang akan kita angkat di webinar pada malam hari ini. Nah, alhamdulillah ya, tadi solusinya sudah disampaikan di slide akhir dari Kang Firman. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat Zoom, ataupun bila mana ada yang mau on mic, silakan untuk melakukan raise hand ya. Nanti akan saya buka mikrofonnya dan Bapak Ibu silakan dapat menyampaikan melalui mikrofon ataupun chat Zoom. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu melalui chat Zoom terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke yang raise hand, dari Pak Oki ada pertanyaan. Yang pertama, soal harga promo itu tanah kaflingnya sudah ditentukan developer atau customer, bisa pilih titik kaflingnya kah Kang? Dan yang kedua, kafling makam apakah bisa dialihkan ke anggota keluarga lainnya, misalnya anak customer wafat duluan? Dan yang ketiga, biaya operasional makam mulai dari charge ketika customer sudah beli ketika makam digunakan. Terima kasih. Silakan Kang Firman untuk menjawab pertanyaan dari Baik, Pak Oki. terima kasih dari Pak Oki ya. Yang pertama, untuk soal harga promo, itu tuh sudah ditentukan dari pihak developer ya. Jadi yang Firman share, terutama ya khususnya di grup Firman sendiri ya. Nanti kalau untuk teman-teman yang mentor lain bisa ditanyakan kepada mentornya ya. Itu sesuai dengan promo saat ini ya. Promo saat ini atau harga saat ini yang ditentukan oleh developer. Nah, untuk konsumer bisa pilih titik kaflingnya, bisa banget ya kan. Konsumen bisa banget pilih sesuai dengan keinginan mereka ya, dengan apa? Dengan note ya, di note ketika kafling tersebut masih available atau kosong, boleh silakan mau membeli berapapun, kita tidak ada batasannya ya. Itu silahkan banget, boleh banget ya. Yang berikutnya adalah kafling makam, apakah bisa dialihkan kepada anggota keluarga lain, misal anak konsumer ya wafat duluan. Nah, untuk peralihan hal seperti ini boleh banget ya. Karena apa? Karena ketika dari konsumen sudah membeli ya, itu kita nanti bagikan ya, dari developer itu membagikan ada namanya sertifikat pemanfaatan lahan makam, yang dimana itu sebagai bukti perpindahan dari kepemilikan developer ke konsumen ya. Nah, sewaktu-waktu kalau mau dipakai atau dipakai oleh bukan atas nama tersebut, itu mangga silakan, boleh saja, asalkan itu masih dalam keluarga mereka gitu ya, jangan sampai orang lain. Takutnya apa? Kalau orang lain bahayanya, lah kok ini kok kafling saya kok udah ada yang, mohon maaf, udah ada yang kuburnya di sini, bagaimana? Nah, itu jangan sampai hal seperti itu ya. Dan kita juga selain itu kita ada akad ya, akad PPJB ya, itu perjanjian pengikatan jual beli. Untuk lahan makam juga kita insya Allah ada sih. Nah, yang berikutnya adalah biaya operasional makam mulai kena cat itu ketika sistem sudah berlaku atau ketika makam dengan baik. Nah, untuk biaya ini ya, ini kita khusus ya, ini khusus di Asalam Memorial Garden ini ya, yang di tipe single reguler itu free perawatan selama 5 tahun dari saat akad PPJB ya. Misal konsumen di hari besok ya, besok berarti hari Rabu, mereka datang ke lokasi. Kemudian mereka booking sekaligus pembayaran pelunasan. Taruhlah contoh di tipe single reguler ya. Mereka beli 2 unit. Nah, kemudian dari marketing meminta biasanya meminta KTP, foto KK, terus NPWP kalau ada. Nah, itu nanti kita buatkan ya draft PPJB yang langsung dari tim legalitas project. Nah, kita buatkan biasanya 1 sampai 2 hari itu alhamdulillah biasanya sudah selesai sih. Nah, kita jadwalkan tuh, misal di hari Jumat atau di hari Sabtu kita jadwalkan apakah Bapak Ibu bisa datang ke lokasi project atau kita sambangi ke rumahnya ya, biasanya seperti itu sih. Nah, pas di
hari hanya itu saat kita saat tanda tangan, dari hitungan hitungan biayanya itu ya, free perawatan itu dari pas tanggal tersebut gitu. Berarti taruhlah contoh di misal di hari Sabtu besok kan di tanggal berapa tuh? 16 apa 17 ya. Nah, dari hari tersebut ditok, nah itu sudah mulai dihitung biaya free perawatan selama 5 tahun. Dan biayanya berapa? Kalau misal sudah nyampe 5 tahun berikutnya, itu dikenakan biaya sebesar 200.000 ya selama 1 tahun. Nah, atau 1 juta rupiah selama 5 tahun, dan itu untuk satu ini ya, satu satu lubang ya, atau satu kafling lah, satu kafling. Misal beli dua ya berarti ya kalau 2 tahun 2 tahun maaf, 1 tahun berarti 400.000. Nah kalau 5 tahun, 5 tahun lagi ya, 5 tahun lagi itu berarti sekitar 2 juta untuk 2 lubang. Kalau 3 lubang ya tinggal tambahin aja sih 200, sama misal dia langsung bayar tuh selama 5 tahun penuh, nah, itu sebesar 5 juta. Kalau 5 juta mohon maaf 1 juta ya. Terus berikutnya adalah yang tipe-tipe yang lainnya, tipe-tipe single eksklusif, terus double atau tipe family. Nah itu free ya, dari developer itu kita berikan free perawatan lahan makam selama 1 abad, yaitu 1 abad. Karena kenapa? Karena kalau eh, biaya seterusnya itu kan jatuhnya kayak apa ya? Nggak ada kejelasan ya. Kalau di akad syariah itu kan nggak ada kejelasan, jadi boror gitu ya. Nah, makanya kita berikan selama free 1 abad ya kan. Tuh sampai apa tuh? Kita aja ya, kalau tarik ke belakang selama 30 tahun aja kita nggak bakal inget tuh siapa incit-incit kita, apa cicit kita, maksudnya buyut-buyut kita. Nah dari buyut ke atas tuh siapa kan, kita beberapa juga yang nggak tahu kan. Nah, nanti posisinya juga dimakamkan di mana juga kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita berikan free selama 1 abad. Oke, terima kasih Kang Firman atas jawabannya, cukup menarik sekali ya, dan ini menguntungkan sekali bagi konsumen ataupun keluarganya yang ditinggalkan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua dari Pak Umar. Bisa diberikan case yang real terjadi di project yang menyebabkan customer membatalkan pembelian. Nah, ini seperti kayak historian dari Kang Firman nih, setiap menghadapi calon bayar, apakah ada case yang real, Kang? Baik ya. Ah, ini topik bukan Kang topik ya. Ini adalah topik yang menarik dibahas nih ya. Ada sih beberapa ya. Rata-rata sih ya yang Firman alami adalah sebenarnya dari project itu alhamdulillah ya, sejauh ini nggak ada masalah yang bagaimana ya. Rata-rata dari sisi keuangan ya, keuangan dari si konsumen. Kenapa dia meminta cancel ya? Karena saat terjadinya booking nih kan, booking dari booking biasanya kan Firman tanyain Bapak Ibu, nah terkait untuk pelunasan ini Bapak Ibu mau cash keras atau cash bertahap Ibu, Bapak Ibu gitu ya kan. Oh iya, saya pengen cash keras saja Mas. Kalau boleh tahu waktunya kapan ya Mas? Ya udah tuh. Baik Pak. Nah sebenarnya kan kita dari developer itu selama 7 hari Bapak Ibu ya, kita berikan Bapak Ibu untuk apa namanya, eh, berdiskusi dulu dengan istri. Ya udah. Misal kalau sebelum 7 hari dari konsumen itu sudah, kadang ada ya dari konsumen yang ngabarin ke kita, atau kita yang langsung kabarin ke mereka sebelum 7 hari. Bapak siapa misalnya atau ibu siapa gitu, mohon maaf Bapak Ibu terkait untuk booking kemarin itu ada kabar baiknya seperti apa Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu mau unit ini masih tetap Bapak Ibu lanjutkan atau bagaimana Bapak Ibu? Oh ya Mas, saya mau lanjutkan gitu ya kan. Nah, kemudian dia bayar tuh, kadang ada yang bayar tadinya mau cash terus bayar, Mas, ini saya ada uang. Taruhlah contoh ya, ini deal harga. Ini yang Firman alami ya. Deal harga di 65 juta. Kafling waktu itu di Granada Gardenville ya. Nah, saat itu dia, Mas, ini saya ada uang Mas sebesar 25 juta, bagaimana Mas? Ya udah, Pak, eh, masukkan dulu aja, nanti insya Allah ketika Bapak nanti udah separuh dari pembayaran, nanti insya Allah Firman buatkan untuk akad PPJB-nya Bapak Ibu. Ya udah tuh. Nah setelah beliau bayar,
25 juta. Kemudian beliau bayar lagi tuh sekitar hampir mendekati 1 bulan. Nah, beliau bayar lagi tuh. Berarti di 2 minggu ya, di 2 minggu setelah dari booking. Nah, dia bayar lagi itu sebesar 10 juta. Nah, waktu 10 juta itu kan jadikan 35 juta. Firman langsung buatkan apa namanya? Akad PPJB ya, akad PPJB yang dimana Firman meminta kepada konsumen tersebut meminta data dirinya ya, terutama KTP, KK, terus foto NPWP ya, itu Firman minta. Kemudian beliau berjanji eh, di akhir bulan bakal melunasi dan juga akad PPJB. Ya udah, Firman mengiyakan aja apa kemauan dari si konsumen tersebut. Akhirnya sampai di mendekati hari H saat mau proses PPJB. Nah, konsumen kurang lebih itu sekitar 4 atau 3 hari ya sebelum hari yang mau PPJB itu beliau ngabarin, Kang, mohon maaf Kang, mohon maaf sekali lagi untuk terkait dana yang dibayarkan, saya kayaknya nggak bisa Kang, saya ada masalah, ada apa gitu ya. Dia nggak bisa cerita banyak, intinya ada masalah di luar dia yang harus menggerus, yang dana harusnya di pelunasan itu dialihkan ke yang masalah dia dan juga itu masih kurang. Nah, dia akhirnya ya udah meminta maaf, terus ya udah tuh saya langsung bypass ke ini kan BM Project ya, Branch Manager Project, ngobrol, Pak, mohon maaf Pak, ini saya mohon maaf sekali lagi Pak, ini ada terkait kendala Pak, konsumen ini seperti ini seperti ini. Nah, itu solusinya gimana Pak gitu. Kang, mohon maaf Kang ya, dari manajernya ngomong nih, Kang, mohon maaf Kang ya, ini kan soalnya kan dari Akang kan sudah kita buatkan PPJP Kang. Harusnya Kang kalau secara apa namanya, secara akad tertulis atau secara SOP itu harusnya ini di hari itu beliau itu pelunasan Kang. Dan dari apa namanya, dari manajemen juga belum bisa Kang kalau misal dia apa namanya mengundur-undur itu belum bisa. Ya udah tuh akhirnya saya sampaikan ke konsumen dengan apa yang fakta yang didapatkan, saya sampaikan, Bu, ini mohon maaf Bu, palingan ya seperti ini belum bisa Bu. Misal kalau dilunasin gitu, oh iya saya nggak bisa Mas seperti ini. Ya udah akhirnya dengan berat apa ya, ya berat arti ya bukan gas ya, belum rezekinya mungkin ya, ya udah akhirnya beliau minta refund itu ya. Dan yang teman-teman perlu ketahui ya, refund juga itu nggak bisa misalnya pengajuan hari ini besok cair itu belum bisa itu biasanya dari developer itu ya memberikan tenggat ya kurang lebih selama 1 minggu sih. Paling minim itu 1 minggu ya, paling maksimal itu bisa di 1 bulan ya, karena kan nominal yang di apa namanya, yang di refund kan cukup besar ya, apalagi sekitar 35 juta gitu kan. Dan juga itu kan sudah apa namanya, kan sudah janji sendiri ya, sudah janji sendiri kita buatkan akad PPJP ya. Dari kebijakan developer pun ada buat biaya administrasi sih ya, untuk pemotongan biaya FJB ya sekitar waktu itu kurang lebih di 1 juta, 1 juta itu berarti kan yang harusnya di apa full ke konsumen 35 juta ya, berarti ya kena potongan buat administrasi PPJB karena kita sudah buatkan dari tim legal. Nah, jadi ke konsumen itu sekitar 34 juta ya, dan itu juga dibayarkan sekitar 2 minggu ya, 2 minggu apa 3 minggu gitu, itu langsung dibayarkan secara lunas gitu sih. Nah, case-nya seperti itu sih yang rata-rata ya, yang bukan rata-rata, yang Firman temuin dan juga Firman alamin ya. Sama hal lagi sih, ada beberapa juga yang pas saat booking unit. Nah, saat booking unit ternyata kan kemampuan konsumen belum bisa dengan harga tersebut ya. Dengan berat hati dengan ini ya kita informasikan ya, tetap kita informasikan kepada konsumen, kita edukasi lagi, Pak, bahwa ini seperti ini Pak, Bapak kalau misal lanjut ya insya Allah kita juga berikan harga yang terbaik Pak, yang kompetitif. Misal Bapak pengennya seperti apa, nanti boleh sampaikan, insya Allah Firman bantu juga nanti sampaikan juga ke developer atau manajemen yang
Insya Allah nanti manajemen juga memberikan kabar baik untuk Bapak Ibu. Kadang ada hal seperti itu ya, kemudian Mas, kayaknya saya ini dia Mas, di ini aja deh Mas, di apa namanya, di batal bukannya. Tapi insya Allah sih Mas masih ada keminatan juga, alhamdulillah. Insya Allah saya nanti, saya kalau ada keminatan dan juga dananya juga mencukupi ya, insya Allah nanti saya bisa balik lagi ke sini Mas. Nah kalau udah ada jawaban kayak gitu biasanya si Firman ya udah kabarin setiap, ya mungkin bisa seminggu sekali atau paling banter paling cepat gitu ya sekitar 3 hari sekali sih. Saya hello gitu, Bapak siapa atau Ibu siapa, kabarnya bagaimana Pak gitu ya kan. Izin Pak, ini Firman update terkait perkembangan progres. Nah, misal proyek Granada Land atau proyek Granada Gardenville atau misal Rukos, Rukos taruh contoh Rukos GSH Bogor Pak ya. Update Pak, alhamdulillah Pak untuk saat ini nih Pak, yang bangunan yang Bapak kemarin booking ternyata alhamdulillah sudah di booking oleh uh, konsumen yang lain, dan alhamdulillah Pak saat ini proses apa namanya fondasi Pak nih ya, bisa dikasih videokan atau dikasih apa namanya foto-foto progres. Nah seperti itu sih, insya Allah kalau mereka ada duit dan juga masih ada apa namanya masih ada rasa klik ke kita ya, atau rasa trust ya, percayaan sama kita, insya Allah bisa balik lagi kok. Karena ya Firman juga ada sekitar 3 orang sih ya dari Leeds ya yang dulunya cancel gitu ya. Dia udah ibaratnya udah marah-marah, gedek gitu ya. Karena ya mungkin apa yang mereka apa yang mereka pikirkan dari awal kok tidak sesuai dengan realita. Tapi kita kembali lagi kepada edukasi, ya alhamdulillah akhirnya beli lagi gitu, beli lagi dan juga bayarnya nggak disangka-sangka loh, langsung cash gitu. Waktu itu kurang lebih di sekitar 185 juta ya, 3 coupling, tapi yang coupling-coupling yang biasa sih. Gitu sih teman-teman ya. Insya Allah kok dari semua di sini tuh ada solusinya ya. Tinggal ya bagaimana cara mengelola, dan juga ya kembali lagi ya pada kita sebagai marketing ya, itu apa namanya, menguasai apa yang kita bisa kuasai ya, kontrol emosi, terus gimana cara kita menyampaikan itu yang bisa kita kuasai, ya udah kuasai aja di situ. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang di luar kita kuasai, taruh contoh closing dan segala macam itu kan di luar yang kita kuasai, itu kan bukan ranahnya kita gitu sih. Kita saat ini ya menguasai apa yang harus dan bisa kita kuasai gitu sih, kalau menurut Firman gitu ya. Oke, yang topik next. Oke, Semuanya ya. terima kasih pada Kang Firman. Berarti Kang Firman juga merasakan case-case yang di lapangan ya. Dan alhamdulillah tadi solusinya sudah disampaikan oleh Kang Firman. Baik Bapak Ibu semuanya dan Kang Firman, berhubung waktu sudah 21.13 ya, sudah 21.13, 2 menit lagi kita akan akhiri, dan sebelum kita akhiri, boleh Kang Firman bila ada closing statement silakan. Oke, baik ya untuk rekan-rekan semua atau teman-teman semua, terima kasih yang masih stay sampai jam 21.13 ya. Dan Firman juga mohon maaf nih mengganggu waktu dari teman-teman semua yang mungkin ada pengen sama keluarga atau yang lain sebagainya. Firman mohon maaf sekali lagi ya. Oke, dan juga untuk teman-temanku tercinta, eh, tetap semangat ya. Jangan sampai menyerah ya, karena berjualan apa namanya? Berjualan properti ini tidak apa ya, nggak serumit, nggak se apa yang dibayangkan teman-teman gitu. Yang penting teman-teman mau satu hal sih, konsisten, terus mau upgrade, belajar, tanya ke mentor jika ada sesuatu yang ganjal. Alhamdulillah ya, sejauh ini juga tadi juga Firman dapat leads juga ya, iklan di TikTok ya. Alhamdulillah dapat leads orang Bekasi itu di project Asala Memorial Garden ya. Alhamdulillah, dan doakan teman-teman ya insya Allah bisa survei di minggu ini ya. Oke, Oke sih. Hmm. amin, amin, Dan ya juga rabbal tetap alamin. Semoga eh, Allah mudahkan Kang Firman dan cepat amin amin closing. Kalau closing, amin ya ingat Allah. ya, ingat rekan-rekannya dan ingat mitra marketingnya. Siap siap pokoknya mah tetap kuncinya mah
konsisten, Oke. disiplin ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, insya Allah kok pasti menuai hasil yang sesuai yang teman-teman harapkan gitu sih. Siap Kang Nggak ada Firman. yang nggak mungkin gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Selagi kita masih mau berubah, selagi kita masih mau memperbaiki apa yang belum sempurnanya pada apa namanya langkah-langkah kita itu, insya Allah kok kita kalau mau berubah secara total pasti dapat hasil yang luar biasa. Minimal jika belum berhasil di sini bisa berhasil di luaran sana gitu sih. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Firman atas closing statement dan motivasi kepada kita semuanya, terutama untuk saya sendiri ya. Baik Kang Firman, terima kasih banyak boleh meninggalkan Zoom meeting pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya kita sudah di akhir sesi ya, yang dimana alhamdulillah tadi sudah disampaikan materi perihal tentang krisis manajemen communication. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kang Firman dapat Bapak Ibu pahami. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait tentang materi yang sudah disampaikan oleh Kang Firman, boleh nanti disampaikan melalui grup Mitra Marketing. Nantinya pertanyaan itu akan diteruskan kepada Kang Firman untuk dapat dijawab melalui mentor Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, tapi ingatkan kembali, insya Allah nanti di pekan selanjutnya akan ada materi SWOT, Strength, Opportunity, Weakness, dan Threats. Ya, yang dimana insya Allah nanti akan dibawa oleh Kang Diandra. Dan di pekan ketiga juga insya Allah nanti akan ada webinar terkait tentang muamalah ya, atau bahasanya episode training forum bisnis ya. Di pekan ketiga juga nanti insya Allah akan dibawa oleh Coach Sugito. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah di akhir sesi. Mari kita sama-sama tutup Zoom meeting pada malam hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir Zoom meeting pada malam hari. Kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Iskariman Academy. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.